Halo guys, saya Vira Mariati, salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Padang yang akan memberikan komentar dari pembelajaran kimia inti dan radiokimia mengenai sifat inti. Oke, langsung saja saya jelaskan mengenai sifat inti ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, bentuk inti. Yang kedua, jari-jari inti. Yang ketiga, satuan energi inti. Yang terakhir, energi ikat inti. Baiklah, saya akan menjelaskan bentuk inti terlebih dahulu. Inti atom tidak mempunyai permukaan yang jelas. Volume inti berbagai atom mempunyai nilai yang berbanding lurus dengan banyaknya nukleon yang dikandungnya. Kedapatan nukleonnya hampir sama dalam bagian dalam inti. Inti suatu atom telah kita anggap sebagai bola, tetapi pada kenyataannya beberapa inti atom mempunyai distribusi muatan tidak simetri bola. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Kulit atom terdapat pada lingkaran, dan elektron tidak terdapat pada lingkaran kulit atom ini. Dan di dalamnya terdapat inti atom yang dimana terkandung proton dan neutron. Selanjutnya, jari-jari inti. Perkembangan model atom yang telah kita ketahui dapat dikemukakan oleh beberapa ahli. Atom digambarkan sebagai partikel terkecil penyusun benda yang berbentuk bulat. Jari-jari atom adalah jarak dari pusat inti ke elektron paling luar. Jari-jari atom ditentukan dengan mengukur panjang ikatan atau jarak antar inti dalam suatu senyawa. Jari-jari atom sangat kecil, diduga diameternya sekitar 10⁻10 meter. Satuan yang biasa digunakan untuk menyatakan jari-jari atom adalah angstrom. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, sifat dari jari-jari inti. Yang pertama, jari-jari atom berubah tergantung pada besarnya tarikan antara inti dengan elektronnya. Makin besar tarikan, maka makin kecil jari-jari atomnya. Yang kedua, inti dengan jumlah proton yang lebih banyak mempunyai tarikan yang lebih besar terhadap elektron-elektronnya. Ketiga, penurunan jari-jari atom dari kiri ke kanan dalam periode yang sama disebabkan bertambahnya jumlah proton di dalam inti atom, sedangkan jumlah orbitalnya sama. Keempat, bertambahnya jumlah proton menyebabkan tarikan inti terhadap elektron valensi semakin kuat, sehingga terjadi pengerutan volume atom. Jadi jari atom dari kiri ke kanan dalam satu periode mengecil. Kelima, kenaikan jari-jari atom dari atas ke bawah dalam golongan yang sama disebabkan bertambahnya jumlah orbital atau lintasan elektron. Dan yang keenam, bertambahnya orbital menyebabkan volume atom mengembang sehingga jari-jari atom meningkat. Dapat kita lihat dari model atom Rutherford. Tahun 1911, Rutherford dapat menjelaskan penghamburan sinar alfa dengan mengajukan gagasan tentang inti atom. Menurut Rutherford, sebagian besar dari massa dan muatan positif atom terkonsentrasi pada bagian pusat atom, yang selanjutnya disebut inti atom. Elektron beredar mengitari inti pada jarak yang relatif sangat jauh. Lintasan elektron itu disebut kulit atom. Jarak dari inti hingga kulit atom disebut jari-jari atom. Jadi sebagian besar dari atom merupakan uang hampa. Bila diameter inti diibaratkan 1 cm, maka penampang atom ibarat lapangan bola dengan diameter 1 km. Oke, selanjutnya satuan energi inti. Berdasarkan perjanjian internasional, satu atom dari isotop karbon disebut karbon 12 atau atom C12 yang mempunyai 6 proton dan 6 neutron memiliki massa tepat 12 satuan massa atom atau SMA. Atom karbon 12 ini dipakai sebagai standar, sehingga satu satuan massa atom didefinisikan sebagai suatu massa yang besarnya tepat sama dengan 1/12 massa dari satu atom 12C. Massa satu atom 12C sama dengan 1 SMA. Selanjutnya, energi ikat inti. Energi ikat inti adalah energi yang dilepaskan jika penyusun inti bergabung membentuk inti. Energi dengan jumlah yang sama akan diperlukan untuk memecah inti atom menjadi elemen penyusun. Karena itu, energi yang ekivalen dengan mass defect digunakan sebagai ukuran energi ikat inti. Besarnya defek massa dinyatakan dengan selisih jumlah massa seluruh nukleon dengan massa inti yang terbentuk yang dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini.
Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang salah. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.